Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada Jumat Agung ini, seluruh umat Tuhan memperingati tentang karya salib Kristus 2000 tahun yang lalu. Tapi pada hari ini saudaraku, kita patut juga bersedih karena Bapak Gembala kita sudah mendahului kita pada hari Senin tanggal 6 April 2020 yang lalu. Dan inilah untuk pertama kalinya kita beribadah tanpa kehadiran beliau. Tapi kita bersyukur, saudaraku, karena Bapak Gembala kita telah mendahului kita. Dan kita percaya kuasa salib Kristus itulah yang melayakkan beliau untuk menghadap hadiratnya. Dan itu juga yang mau kita renungkan pada hari ini, supaya kita tahu apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita masing-masing, supaya kita boleh tetap bergantung dan percaya hanya kepada Dia. Sebagai acuan firman Tuhan yang mau kita renungkan pada hari ini diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Inilah sepenggal kisah pada proses pengadilan Kristus sebelum Dia disalibkan. Saudaraku yang terkasih, peristiwa salib pada zaman kerajaan Romawi, di mana pada waktu Kristus hidup itu adalah zaman kerajaan Romawi. Nah, pada zaman itu semua pembangkang, pemberontak dan musuh-musuh kerajaan itu dihukum dengan cara disalibkan. Disalibkan itu adalah cara pembunuhan yang paling keji, sehingga warga kerajaan Romawi pada zaman itu boleh dihukum dengan cara apapun kecuali disalibkan. Jadi hanya musuh-musuh kerajaan yang bisa disalibkan. Pada waktu orang itu disalibkan, maka yang dilakukan adalah orang itu ditelanjangi dulu, saudaraku. Ditelanjangi. Lalu setelah dalam keadaan telanjang, dia dipakukan di kayu salib. Pada waktu dipakukan itu, darah itu muncrat dari kedua tangan dan juga kakinya. Menurut para ahli itu muncrat hanya sekitar 2 menit dan setelah itu menetes pelan-pelan. Dan sesuai dengan lamanya darah itu menetes, nah itulah prosesi yang diperlukan sampai mati. Jadi kalau orang disalibkan itu artinya dihukum dengan sangat keji dan matinya pelan-pelan. Dan dihukumnya dalam keadaan telanjang dan menjadi tontonan orang banyak. Nah, inilah yang terjadi dengan Tuhan kita. Oleh karena itu pada hari ini
saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan betapa keji dan betapa barbarnya penganiayaan di kayu salib itu. Dan di kayu salib itulah kita akan melihat bagaimana orang benar tergantung di antara langit dan bumi selama sekitar 6 jam, yaitu mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 pagi. Coba kita renungkan bagaimana peristiwa salib ini terjadi. Nah, yang pertama, penyaliban ini terjadi, ini bukan dilakukan oleh orang-orang ateis atau orang-orang yang tidak mengenal agama atau orang-orang yang tidak sekolah. Tapi penyaliban ini justru dilakukan oleh orang-orang yang rajin beribadah. Penyaliban ini dilakukan oleh orang-orang yang rajin membaca firman Tuhan, bahkan menjadi pengajar. Nah, bahkan mereka itu adalah orang-orang yang dipandang orang-orang terhormat, orang-orang terkemuka yang di dalam kehidupannya secara moral tidak ada cacat celah. Itulah yang menyalibkan Tuhan Yesus, yaitu orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli Taurat, dan para imam. Ini yang pertama, saudaraku. Jadi justru pusat lingkaran dosa itu ada di sana. Yang merekayasa semuanya itu justru orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Dan ini menjadi peringatan bagi kita semua, supaya kita jangan sampai masuk di dalam lingkaran yang seperti ini. Dan yang kedua, di pengadilan, seperti kita baca tadi, setelah 3 kali Pilatus itu memeriksa kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ternyata dia tidak menemukannya. Dia tidak menemukan kesalahan. Oleh karena itu dia berkata, aku tidak menemukan kesalahannya, sehingga aku mau membebaskan dia. Tetapi orang banyak berkata, salibkan dia, karena dia mengaku bahwa dia raja orang Yahudi. Kalau engkau sahabat Kaisar, kau harus salibkan dia. Mereka malah memfitnah Pilatus, sehingga Pilatus juga ketakutan, saudaraku. Sehingga karena dia ketakutan, akhirnya dia menyetujui rencana penyaliban mereka. Nah, di sini juga kita lihat betapa hukum itu tidak berdaya menghadapi dosa. Apalagi kalau orang banyak itu dengan kekuatan massa memaksakan keinginan mereka. Dan ini pun sampai hari ini kita bisa lihat masih terus berlangsung, saudaraku. Dan yang ketiga, kekuatan massa. Kekuatan massa itu memaksa Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Karena massa berkata, salibkan dia, salibkan dia. Sehingga karena Pilatus sudah takut, dan mereka bahkan bersumpah, biarlah darahnya dibalaskan kepada kami, kepada anak cucu kami. Mereka sampai berkata begitu, saking seriusnya mereka untuk menuduh bahwa Yesus itu telah melakukan pelanggaran. Akhirnya Alkitab mencatat, akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Jadi kejahatan itu jika bersekongkol dan berteriak-teriak, mereka juga menang. Nah, ini yang harus kita waspadai di dalam dunia yang semakin jahat sekarang.
kita tidak bisa berharap selalu kebenaran yang muncul. Yang bisa kita harapkan adalah kita harus tetap tinggal di dalam kebenaran itu. Supaya apapun yang terjadi kita tidak akan pernah menyangkal iman kita. Dan yang ketiga, yang keempat, ternyata Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus itu, artinya dia mengkhianati dengan uang 30 keping perak. Setelah dia menerima uang itu, akhirnya dia menyesal setelah dia tahu bahwa Kristus itu telah dijatuhi hukuman mati. Akhirnya dia menyesal. Karena dia menyesal, maka uang perak yang diterimanya lalu dikembalikan kepada para imam. Dan para imam menolak, itu urusanmu, bukan urusan kami. Lalu dia lemparkan uang itu, dan akhirnya dia bunuh diri. Inilah risiko orang mencintai uang. Setelah dia mendapatkan uang, ternyata dia tidak bisa dibahagiakan oleh uang itu. Dan akhirnya seperti Judas ini, saudaraku, dia matinya bunuh diri. Inilah kekejian-kekejian yang kita lihat di kayu salib. Orang benar disiksa, dianiaya, diolok-olok, dibunuh bahkan sampai mati, dan kepadanya dituduhkan segala yang jahat, tetapi mereka tidak bisa membuktikan kesalahannya. Dunia tidak bisa membuktikan kesalahannya, saudaraku. Nah, ini perlu kita mengerti. Ya, ternyata dunia tidak dapat membuktikan kesalahan Tuhan Yesus. Yang pertama kita lihat di Matius 27 ayat 3 sampai 5. Matius 27 ayat 3 sampai 5 dikatakan begini. Pada waktu Yudas menyerahkan Yesus, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Orang yang menyerahkan dia akhirnya berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, yang kedua, Pilatus pada waktu memeriksa Tuhan Yesus berulang-ulang, dia berkata, aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini yang membuat dia harus dihukum mati. Oleh karena itu dia mencuci tangan, melepaskan tanggung jawab, dan dia akhirnya diserahkan kepada orang banyak. Artinya Pilatus sebagai penguasa tertinggi Romawi waktu itu tidak bisa melihat ada kesalahan. Dan bahkan saudaraku, pada kitab Matius 27 ayat 19 di sana dikatakan begini. Di Matius 27 ayat 19. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Ini saksi yang ketiga yang membuktikan bahwa Yesus tidak bersalah. Dia mendapat penglihatan. Dan dia bahkan melarang suaminya Pilatus untuk mencampuri urusan penyaliban Kristus. Tetapi orang banyak tidak menghiraukannya. Dan yang keempat, di Markus 15, di kitab Markus 15, ayatnya yang ke-39, dikatakan begini. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia, Yesus, melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Nah, centurion atau kepala pasukan ini adalah orang yang paling ditakuti. Dan ini adalah kepala algojo yang menyalibkan itu.
Dia harus mengaku bahwa Yesus itu adalah orang benar dan dia betul-betul adalah anak Allah. Jadi dunia tidak bisa menyembunyikan siapa Kristus. Justru ketika mereka menuduh dia sebagai penjahat, justru mereka menemukan bahwa Kristus itu adalah anak Allah yang tidak berdosa. Nah, saudaraku yang terkasih, pelajaran berikutnya yang bisa kita lihat di sini adalah kasih yang melampaui akal dan pikiran manusia bisa kita lihat di dalam kayu salib. Kalau bagian pertama tadi yang sudah kita bahas adalah betapa kejinya dosa, betapa jahatnya dosa, betapa dalamnya dosa itu berakar sampai orang bisa mempertaruhkan anak cucunya mati demi dosa. Itu kita lihat di kayu salib. Betapa penistaan yang tidak berdasar. Betapa Tuhan Yesus ditelanjangi di situ. Saking kejinya dosa. Tapi bagian terakhir ini, saudaraku, yang mau kita lihat adalah bahwa kasih yang melampaui akal dan pikiran manusia itu kita bisa lihat di kayu salib. Mari kita lihat ayatnya di kitab 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18. Dikatakan begini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Maksudnya bagaimana? Saudaraku yang terkasih, pada saat Tuhan Yesus di kayu salib, kita tahu para penjaga itu menanggalkan pakaiannya. Lalu mengambil jubahnya, mereka bagi-bagi dan mereka undi. Masing-masing dapat yang mana. Tetapi coba kita bayangkan, pada saat Tuhan Yesus dipaku, yang dipaku itu menurut para ahli bukan di sini saudaraku, tapi di sini. Sini dipaku. Dan kakinya dipaku. Pada saat dia dipaku, kata-kata apa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus? Dia bilang, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Coba bayangkan. Pada saat Tuhan Yesus di dalam puncak penderitaannya, pada puncak sengsaranya, ya, pada waktu dia ditelanjangi, waktu dia dipaku, waktu dia dihujat, waktu dia dihina, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah kekuatan kuasa salib Kristus. Ini kekuatan kuasanya. Ketika dicaci maki, tidak membalas. Ketika diejek dan dihina, dia tetap mengampuni. Ketika dikutuki, Yesus tetap memberkati. Ketika dipermalukan, ditelanjangin, dia hanya mendoakan mereka. Ketika disiksa, dia tidak mengeluh, dia hanya berdoa. Ini luar biasa. Dan saudaraku yang terkasih, memang sejak saat Yesus ditangkap di Getsemani, pada saat itu Tuhan Yesus tidak banyak lagi berkata-kata apa-apa. Tidak banyak lagi. Hanya ada 7 perkataan di salib Kristus itu yang tercatat dan dipelajari oleh para ahli. Lalu kenapa demikian? Ini menjadi pelajaran bagi kita. Jadi rupanya saudara, di zaman yang sangat jahat sekali, itu firman Tuhan tidak diperdengarkan. Saking jahatnya zaman, maka
orang benar pun mengatupkan mulutnya, tidak lagi berkata-kata tentang firman. Karena semua orang menolak firman. Oleh karena itu kita perlu mewaspadai zaman yang semakin jahat. Ketika orang tidak suka lagi mendengarkan firman. Firman yang murni tidak suka lagi. Mereka hanya mau firman yang memberkati. Firman yang menjanjikan berkat. Bukan firman yang mengajar kebenaran. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita sudah tahu. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan bagaimana mahalnya harga penebusan kita. Bayangkan. Kenapa Tuhan Yesus harus mati dengan ditelanjangi? Sebenarnya kita yang harus ditelanjangi. Maksudnya apa? Andaikan sisi kelam dari hidup kita itu dibuka. Bayangkan ya, sisi kelam dari hidup kita dibuka. Kita semua akan malu. Luar biasa. Karena setiap orang, apakah dia hamba Tuhan, apakah dia pengerja, apakah dia pemusik, semuanya kalau sisi kelamnya dibongkar. Yang ada adalah peristiwa yang sangat memalukan. Tiap orang punya kisah gelap. Tapi ini telah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Karena itu saudaraku, takutlah akan Tuhan. Jangan berdosa. Jangan berdosa. Tuhan sudah sangat dipermalukan oleh karena dosa kita. Sehingga kita tidak harus lagi menanggung segala aib, menanggung segala noda kita. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung segala aib dan kehinaan kita. Inilah renungan untuk kisah salib yang sudah diterima oleh Tuhan Yesus bagi kita saudaraku, sehingga kita tidak lagi harus menanggungnya. Oleh karena itu, karena kita sudah tahu betapa kejinya dosa, betapa barbarnya, betapa jahatnya, betapa dalamnya dosa itu berakar. Mari saudaraku, berhentilah kita berbuat dosa. Kita benci segala bentuk dosa itu. Jangan kompromi dengan dosa. Dan mari kita hormati Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah melepaskan kita dari jerat-jerat dosa. Karena upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah berkorban bagi kita. Inilah firman Tuhan bagi kita saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Karena sekarang kami semakin mengerti Tuhan. Betapa dahsyatnya dosa kami. Betapa kejinya. Betapa jahatnya. Dan betapa dalamnya dosa itu berakar di hati setiap orang. Karena itu Tuhan, materaikan kebenaran firman-Mu yang menyingkapkan dosa itu pada hari ini. Sehingga kami semua menerimanya dan kami semua benci dengan segala bentuk dosa. Dan kami menghormati Tuhan yang sudah berkorban, rela mati dengan segala kekejian yang dialami oleh Tuhan untuk menanggung dosa kami. Tuhan, terima kasih atas pengorbanan. Tuhan, terima kasih atas pengampunan. Terima kasih atas karya salib-Mu bagi kami, bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, bahkan bagi anak cucu kami turun-temurun. Tuhan, kami mau taat kepada-Mu. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam roh hati kami. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.